Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS sistem pakar kami. Ini adalah anggota tim kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Rifki Maulatur Rahman. Kemudian ada Yuda Adi Hendrawan Prakoso. Lalu yang terakhir ada Muhammad Khairi Muzaki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zaki. Ya, jadi sistem pakar yang kami buat yaitu sistem pakar untuk menentukan calon program studi atau jurusan yang tepat untuk calon mahasiswa. Jenis sistem pakar tersebut termasuk ke dalam jenis prediksi, di mana pemilihan program studi merupakan salah satu hal yang penting bagi calon mahasiswa untuk mengembangkan minat bakatnya. Menurut Mulyani, Hidayat, dan Ulfa, pada tahun 2021 mengatakan banyak calon mahasiswa yang memilih program studi atau jurusan hanya dengan mengikuti temannya atau atas dasar paksaan dari orang tua, sehingga menyebabkan mereka merasa tidak sesuai dengan harapan atau kemampuan dan ingin pindah jurusan. Hal ini tentunya sangat merugikan dari segi waktu dan biaya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan sistem pakar yang dapat memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa dalam menentukan jurusan kuliahnya berdasarkan minatnya. Representasi pengetahuan yang digunakan pada sistem pakar yang kami bangun merupakan menggunakan sistem produksi yang direpresentasikan oleh himpunan kaidah dalam bentuk if, kondisi, then, aksi. Berikut adalah salah satu representasi pengetahuan dari sistem pakar kami. If berasal dari SMA, N tertarik masuk teknik, N rata-rata nilai matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi lebih dari sama dengan 75. N tertarik dengan hal yang berkaitan dengan komputer. N ingin mempelajari komputer lebih dalam. Dan menghasilkan hasil teknik informatika. Cara pembangunan knowledge base dan akuisisi pengetahuannya. Akuisisi pengetahuan yang digunakan adalah wawancara yang melibatkan dialog langsung oleh pakar dan knowledge engineer, dan juga menggunakan studi literatur, yaitu menggunakan buku dan jurnal yang tersedia di internet. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda Adi. Oke lah, yang selanjutnya adalah bentuk knowledge badge. Dari pertama program studi informatika, merupakan ada pertanyaan, apakah kamu berasal dari SMA? Jika yes, maka apakah kamu tertarik masuk teknik? Dan pilihan yes, apakah rata-rata nilai bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi kelas 10 dan kelas 11 ada lebih dari 75? Jika yes, maka lanjut ke apakah kamu tertarik dengan hal yang berkaitan dengan komputer? Yes, dan apakah kamu ingin mempelajari komputasi yang lebih dalam? Yes, maka akan menghasilkan program studi teknik informatika. Next. Yang selanjutnya adalah untuk program studi sistem informasi, apakah kamu berasal dari SMA? Dan jika yes, apakah kamu tertarik masuk teknik? Pilihan yes, apakah rata-rata nilai bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi kelas 10 dan kelas 11 adalah lebih dari 75? Yes. Apakah kamu tertarik dengan hal yang berkaitan dengan komputer? Yes. Apakah kamu ingin pelajari komputer yang lebih dalam? Jika no, maka akan hasil mendapatkan sistem informasi. Next. Untuk program studi arsitektur, apakah kamu berasal dari SMA? Yes. Apakah kamu tertarik masuk teknik? Yes. Apakah rata-rata nilai bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi kelas 10 dan kelas 11 adalah lebih dari 75? Jika yes, maka apakah kamu tertarik dengan hal yang berkaitan dengan komputer? No. Apakah kamu tertarik dengan konstruksi bangunan? Yes. Maka akan menghasilkan arsitektur. Nextnya. Untuk desain produk, apakah kamu berasal dari SMA? Yes. Apakah kamu tertarik masuk teknik? Yes. Apakah rata-rata nilai bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi kelas 10 dan kelas 11 ada lebih dari 75? Jika yes, apakah kamu tertarik dengan hal yang berkaitan dengan komputer? Jika no, apakah kamu tertarik dengan konstruksi bangunan? Jika no, adalah desain produk hasilnya. Jika next. Untuk yang selanjutnya adalah akuntansi. Apakah kamu berasal dari SMA? Yes. Apakah kamu tertarik masuk teknik? No. Apakah kamu tertarik dengan ilmu bisnis? Yes. Apakah kamu senang belajar tentang pembukuan keuangan? Jika yes, maka hasilnya akuntansi. Yang selanjutnya adalah manajemen. Apakah kamu berasal dari SMA? Yes. Apakah kamu tertarik masuk teknik? No. Apakah kamu tertarik dengan ilmu bisnis? Yes. Apakah kamu senang belajar tentang pembukuan keuangan? No. Hasilnya akan manajemen. Selanjutnya. Untuk program studi kedokteran, apakah kamu berasal dari SMA? Yes. Apakah kamu tertarik masuk teknik? No. Apakah kamu tertarik dengan ilmu bisnis? No.
Apakah kamu tertarik dengan ilmu biologi? Yes. Apakah kamu ingin belajar tentang kesehatan dan penyembuhan? Yes. Maka hasilnya kedokteran. Selanjutnya, bioteknologi. Apakah kamu berasal dari SMA? Yes. Apakah kamu tertarik masuk teknik? No. Apakah kamu tertarik dengan ilmu bisnis? No. Apakah kamu tertarik dengan ilmu biologi? Yes. Apakah kamu ingin belajar tentang kesehatan dan penyembuhan? No. Hasilnya bioteknologi. Selanjutnya ada arsitektur non-SMA. Apakah kamu berasal dari SMA? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah teknik bangunan? Yes. Apakah konsentrasi Anda adalah teknik bangunan? Yes. Maka hasilnya arsitektur non-SMA. Next. Desain produk non-SMA. Apakah kamu berasal dari SMA? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah teknik bangunan? Yes. Apakah konsentrasi adalah teknik bangunan? No. Selanjutnya. Next. Teknik informatika non-SMA. Apakah kamu berasal dari SMA? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah teknik bangunan dan perancangan produk? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah bidang teknologi, informasi, dan komunikasi? Jika yes, maka apakah konsentrasi pendidikan kamu adalah teknik komputer dan jaringan atau perangkat rekayasa perangkat lunak? Maka jawabannya teknik informatika non-SMA. Next. Program studi selanjutnya sistem informasi non-SMA. Apakah kamu berasal dari SMA? Jawaban no. Apakah jurusan sekolah asal kamu ada teknik bangunan dan perancangan produk? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu ada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi? Yes. Apakah konsentrasi jurusan kamu ada teknik komputer dan jaringan atau perangkat rekayasa perangkat lunak? No. Maka hasilnya sistem informasi non-SMA. Selanjutnya, akuntansi non-SMA. Apakah kamu berasal dari SMA? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah teknik bangunan dan perancangan produk? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah bidang teknologi, informasi, dan komunikasi? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah bidang bisnis dan manajemen? Yes. Apakah konsentrasi jurusan kamu adalah akuntansi? Yes. Maka hasilnya adalah akuntansi non-SMA. Selanjutnya yang terakhir, apakah kamu berasal dari non-SMA? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah teknik bangunan dan perancangan produk? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah bidang teknologi, informasi, dan komunikasi? No. Apakah jurusan sekolah asal kamu adalah bidang bisnis dan manajemen? Yes. Apakah konsentrasi jurusan kamu adalah akuntansi? No. Maka hasilnya manajemen non-SMA. Dari hasil tabel yang saya telah jelaskan, maka dijadikan suatu semantic knowledge seperti berikut. Hasilnya sama saja, namun dalam bentuk pohon. Berikut semantic knowledge yang kami buat. Kemudian ini adalah rancangan dari user interface dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama adalah interface home. Lalu yang kedua adalah interface pertanyaan. Setelah pengguna selesai menjawab seluruh pertanyaan yang ada, maka kemudian akan tampil hasil dari program studi yang diprediksi oleh sistem. Namun, interface yang kami rancang ini adalah untuk pengembangan ke depannya. Untuk saat ini kami menggunakan Clips untuk menjalankan program yang telah kami buat. Dan ini adalah eksekusi query menggunakan program Clips. Kita harus membuka program Clips, yaitu Clips IDE versi 0.64. Kemudian kita load construct, lalu pilih file programnya, kemudian buka. Ketika sudah terbuka, selanjutnya adalah menjalankan programnya dengan fungsi run. Ini adalah eksekusi query dari sistem pakar yang kami buat. Kita coba yang pertama ini, apakah kamu berasal dari SMA? Yes. Apakah kamu tertarik masuk teknik? Yes. Apakah rata-rata nilai matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi kelas 10 dan kelas 11 lebih dari 75? Yes. Apakah kamu tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan komputer? Yes. Kemudian, apakah kamu ingin mempelajari komputasi yang lebih dalam? Kita jawab no. Maka hasilnya adalah sistem informasi. Lalu kita akan coba lagi untuk yang kedua. Pertama kita reset dulu, lalu run. Untuk skenario yang kedua, apakah kamu berasal dari SMA? Kita jawab no. Lalu, apakah jurusan sekolah asal kamu adalah teknik bangunan dan perancangan produk? Misalnya kita jawab yes. Lalu yang ketiga, apakah konsentrasi Anda adalah teknik bangunan? Yes. Maka hasilnya adalah arsitektur non-SMA. Kemudian untuk skenario yang terakhir kita coba. Apakah kamu berasal dari SMA? No.
Untuk skenario terakhir, saya akan jawab no semua. Dan sistem akan menghasilkan, sistem belum dapat menentukan prodi Anda. Dikarenakan pengguna menjawab tidak semua untuk pertanyaan ini. Inilah referensi yang kami gunakan dalam pembangunan sistem pakar ini, yaitu dari Mulyani, Hidayat, dan Ulfa dengan judul Sistem Pakar untuk menentukan jurusan kuliah berdasarkan minat dan bakat siswa dengan menggunakan metode forward chaining. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.